Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Vera Sofia. Di sini saya ingin membawakan materi tentang usaha tani. Pengertian usaha tani. Menurut Sukartawi, usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki atau yang dikuasai sebaik-baiknya. Dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran atau disebut output yang melebihi masukan atau disebut input. Selanjutnya, manajemen usaha tani. Manajemen usaha tani menurut Hernanto tahun 1989 yaitu kemampuan petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasainya sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Lalu keberhasilan suatu usaha tani ini sangat ditentukan dari keberhasilan manajemen yang dijalankan dalam usaha tersebut. Manajemen usaha tani itu yang dimaksud seperti memanfaatkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu, manajemen ini perlu dalam usaha tani. Kenapa? Karena tujuan akhir pengembangan manajemen usaha tani meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Kenaikan pendapatan merupakan tujuan jangka pendek dan ini merupakan jalan atau cara untuk mencapai tujuan akhir. Selanjutnya, hubungan antara faktor produksi dengan produksi. Hubungan antara input berupa faktor produksi dengan output berupa produksi seperti barang atau jasa ialah berbanding lurus atau positif. Hal ini dikarenakan ketika seorang produsen dalam menghasilkan sebuah barang atau jasa tergantung dari faktor labor, research, kapital, dan teknologi yang digunakannya. Lalu fungsi produksi menghubungkan input dengan output dan menentukan tingkat output optimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu. Atau sebaliknya, jumlah input minimum yang diperlukan untuk memproduksikan tingkat output tertentu. Fungsi produksi ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi, karena hubungan output-input untuk suatu sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain yang digunakan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, perhitungan biaya usaha tani. Menurut Widiantara tahun 2018, biaya usaha tani ini diartikan sebagai nilai semua input yang digunakan di dalam proses produksi, baik input yang habis dipakai maupun input yang tidak habis dipakai. Lalu secara umum, biaya dalam usaha tani bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah selama proses produksi. Dengan demikian, biaya tetap ini tidak berpengaruh terhadap naik turunnya produksi dalam jangka pendek, kecuali dalam jangka panjang biaya tetap ini bisa berubah, seperti misalnya pajak lahan, biaya penyusutan dari alat-alat pertanian, traktor, baja, cangkul, sabit, kandang atau gudang, hand sprayer, dan lain-lain. Lalu yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang dapat berubah pada setiap proses produksi. Dengan kata lain, biaya variabel ini dipengaruhi oleh besarnya produksi yang diharapkan. Lalu biaya variabel dihitung sesuai dengan banyaknya input produksi yang digunakan dalam proses produksi usaha tani, yaitu meliputi pembelian benih atau bibit tanaman,
pembelian pupuk, pestisida, dan biaya tenaga kerja. Semua input produksi ini yang dikombinasikan sedemikian rupa oleh petani untuk memperoleh produksi dan pendapatan yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya mengenai studi kasus materi ini. Jadi studi kasusnya yaitu usaha tani buah naga Bapak Kusairi SP. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar biaya total pada usaha tani buah naga Bapak Kusairi SP yang berlokasi di Dusun Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo adalah sebesar 11.732,777,87. Besar jumlah penerimaan pada usaha tani buah naga Bapak Kusairi SP yang berlokasi di Dusun Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dalam tahun pertama panen adalah 22.500.000. Besar pendapatan tahun pertama pada usaha tani buah naga Bapak Kusairi SP yang berlokasi di Dusun Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah adalah sebesar 10.767,222,13 pada usaha tani buah naga Bapak Kusairi SP yang berlokasi di Dusun Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah dikatakan layak dengan nilai 1,91 karena R per C lebih besar dari 1 koefisien. Sekian dari saya, terima kasih.